Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal pertama. Kita akan pertanggapan membaca ayat pertama sampai ayat ke-6. Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ayat ke-6. Saya akan mulai membaca terlebih dahulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang telah memberikan kepada kami hidup, dan hidup yang kami akan jalani dengan kebahagiaan, biar Tuhan boleh berfirman kepada setiap kami, sehingga kami boleh hidup berbahagia seperti rencana-Mu. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran kebahagiaan yang menyimpang, yang justru membawa celaka bagi kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam firman Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Mazmur ini adalah Mazmur dua jalan, atau sering juga disebut Mazmur hikmat. Jadi Mazmur hikmat biasanya mengajarkan ada dua macam jalan. Yang pertama adalah jalan berhikmat, yang kedua adalah jalan kebodohan. Dan di situ jalan kebodohan menuju celaka, jalan hikmat menuju kepada kebahagiaan. Dan setiap orang harus memilih kemana dia harus melangkah. Dia harus memilih dan menentukan keputusan akan berjalan mengikuti hikmat atau akan berjalan mengikuti kebodohan. Di dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Amsal, hikmat berseru, hikmat memanggil, dia ada di mana-mana. Hikmat terus terang, ada di lapangan, ada di menara. Hikmat senantiasa mengundang orang untuk mengikutinya. Hikmat senantiasa memanggil kita untuk menjadi peneladannya. Demikian juga di dalam diam-diam ada suara yang lain, yaitu yang disebut dengan suara kebodohan. Kalau hikmat memberikan kehidupan, kebodohan berusaha untuk membunuh, kebodohan berusaha untuk membinasakan. Saudara sekalian, dua suara ini selalu ada pada kita, ada pada orang-orang yang lebih muda pada kita. Kita hidup di tengah-tengah dua suara ini, dan kita harus menentukan posisi kita. Hikmat memberikan anugerah, bisa membuat kita membedakan. Satu anugerah yang sudah sering sekali dilupakan, the gift of discernment, anugerah untuk bisa membedakan. Saudara, sebentar lagi kita akan ikut speak, kita akan diajar membedakan gereja itu asalnya dari mana, gereja itu fondasinya apa, gereja itu dasarnya apa. Lalu kalau sudah bicara dasar, gereja itu tujuannya mau kemana. Nah, setelah kita memahami rencana Allah yang kekal mengenai gereja, dasarnya apa, fondasinya apa, lalu kemudian seperti apa gereja itu seharusnya, dan tujuan gereja mau apa, baru kita bisa bicara semua yang praktis dalam dunia. Dan baru dari situ kita bisa membedakan, oh gereja seperti ini sesuai dengan jantung hati Tuhan. Oh gereja seperti ini tujuannya adalah tujuan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa membedakan. Kalau orang tidak bisa membedakan, semuanya kabur, semuanya kelihatan begitu gampang disamakan. Dengan demikian orang gampang terjebak dan akhirnya disesatkan. Hikmat memberikan kita anugerah bisa membedakan. Hikmat juga adalah sebuah pengetahuan yang praktis, pengetahuan yang membuat kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Kita mempunyai pengertian firman, tetapi kemudian pengertian firman itu harus menuntun langkah hidup kita. Itu disebut berhikmat. Itu sebabnya banyak orang suka tips, padahal sebetulnya yang dibutuhkan bukan tips. Yang dibutuhkan adalah hikmat. Saudara, kita bisa mengerti begitu banyak teori parenting.
tapi memutuskan anak saya pergi ke luar negeri atau di sini, itu perlu hikmat, saudara. Itu nggak bisa sekedar tanya orang, kita perlu berhikmat. Saudara bisa mengerti secara teologis bahwa prinsip-prinsip bekerja seperti ini, tapi memutuskan bekerja di perusahaan A dan bukan di B, itu perlu hikmat. Saudara sekalian, kita bisa mengerti teori parenting begitu banyak, tapi membesarkan anak A pakai metode yang mana, itu bukan teori, itu hikmat. Nah, kalau kita tidak bertumbuh di dalam anugerah berhikmat membedakan, kita tidak punya keterampilan praktis untuk menerapkan, yang jadi adalah kita selalu nanya kemana-mana. Dan ketika kita nanya kemana-mana, jawaban orang bisa beda-beda. Saudara, di dalam kitab Amsal misalnya ada kalimat begini, jangan jawab orang bebal. Jadi kalau kita ketemu orang bebal, lalu kemudian jawabin kita terus, kita ajak dia debat buat apa gitu. Amsal mengatakan tidak ada gunanya, ini orang keras kepala, ini orang cuma mau berantem. Buat apa kita debat sama orang seperti itu? Tetapi ayat setelahnya mengatakan, jawablah orang bebal. Loh, jadi kita disuruh jawab atau suruh tidak jawab? Tergantung situasinya. Maka Alkitab mengajarkan pada kita konteks sensitif. Segala sesuatu ada konteksnya. Nah, kapan tahu prinsip ini dipakai di A, kapan tahu prinsip ini dipakai di B, itu namanya hikmat, saudara. Jadi ada saatnya buat apa jawabin orang kayak begini tidak ada gunanya. Tapi ada saatnya ini orang kalau dibiarkan bicara terus akan menghancurkan iman banyak orang. Saya harus bicara, ada waktunya, saudara. Kapan kita bicara, kapan kita tidak bicara, kapan menahan, kapan melepas, itu semua hikmat. Mempunyai kapasitas bisa membedakan, mempunyai kapasitas bisa menerapkan. Nah, ini adalah hikmat. Hikmat juga mengandung pengertian tentang Tuhan, tentang hal yang teologis. Hikmat, kata kitab Amsal, juga mengandung hal-hal yang bersifat moral atau karakter. Nah, saudara sekalian, sehingga dengan demikian sudah pasti hikmat menuntun kepada kebahagiaan. Kalau ditanya, kamu mau hikmat apa kebodohan? Wah, pasti kita akan mengatakan mau hikmat. Dan ternyata hikmat itu bukan hanya diberikan Tuhan pada orang-orang yang sudah sepuh, sudah senior, tetapi hikmat justru diperlukan untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak juga perlu hikmat yang cocok buat anak-anak. Anak-anak dari kecil itu adalah medan peperangan, pertarungan antara hikmat dan kebodohan. Jadi dia mau memberikan dirinya kepada hikmat atau mendedikasikan dirinya kepada kebodohan. Maka mereka yang ikut hikmat akan bahagia. Mereka yang menyerahkan diri pada kebodohan akan celaka. Namun demikian, ketika seseorang itu sudah diajarkan bahwa hikmat itu membawa kebahagiaan, Alkitab juga mengatakan sedikit yang mau. Sedikit orang yang berjalan di dalam jalan hikmat. Lebih banyak orang suka kebodohan. Loh, kenapa? Kalau anak-anak muda, kalau kita orang-orang yang sudah tahu bahwa hikmat membawa kebahagiaan dan kebodohan akan membawa kehancuran, kenapa kita mengikuti kebodohan? Jawabannya adalah karena hikmat itu memerlukan didikan dalam kitab Amsal. Jadi untuk mendapatkan didikan atau mendapatkan disiplin, saudara, untuk menjadi orang berhikmat, kita harus melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Kita harus dibiasakan di dalam satu proses yang panjang untuk mengikuti pola yang Tuhan kehendaki. Dan disiplin atau didikan itu tidak menyenangkan. Speak, saudara dididik dengar dari pagi sampai malam loh. Itu adalah kontra zaman ini. Ya, saudara-saudara sekalian, zaman ini adalah zaman di mana semua orang tulis singkat, SMS tulis singkat, saudara. Semenjak SMS, WA, orang belajar menulis singkat. Lalu kemudian mulai TikTok, konsentrasi orang tuh makin lama makin pelan, makin cuma berapa detik. Nah, itu sebabnya justru kita tidak boleh menuruti. Ya, zamannya kayak begini kita turuti saja. Nah, dengan demikian nanti akan ada satu wisdom yang hilang dalam dunia ini. Konsentrasi, slow reading, ya kan, deep understanding hilang semua, saudara. Akhirnya jadi generasi TikTok yang cuman goyang-goyang. Ya kan, TikTok ya pakailah pada tempatnya, tetapi jangan menguasai seluruh hal. Nah, saudara sekalian, maka dengan demikian kita perlu untuk memahami
bagaimana kita bertumbuh di dalam hikmat. Perlu latihan. Wah, waktu latihan sudah nggak tahan, nggak seneng. Kenapa? Karena suka nonton sesuatu 30 detik. Sekarang suruh dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Wah, itu menyiksa luar biasa. Tapi di situ konsentrasinya diasah, lalu kemudian bagaimana mendengar dengan serius, sehingga saudara-saudara sekalian, kita sendiri pun yang sudah dewasa, melalui latihan demi latihan yang kayaknya pertama kali kita tidak suka, makin hari kita bisa mendapatkan faedahnya dan manfaatnya bagi kita. Masih diajari tadi, lihat ada pameran Gucci dan sebagainya. Saudara, kalau lihat Gucci itu satu Gucci dilihat dijelasin bisa setengah jam loh saudara. Kalau lihat lukisan itu satu lukisan dijelaskan bisa berapa? Bisa setengah jam kan? Lah kalau kita nonton TV kan geraknya cepat semua saudara. Kita diajari kayak begitu. Semua serba cepat, kita konsentrasinya payah semua. Tetapi kemudian ketika didisiplin, Pak Tong, ya kan, dengar musik klasik. Orang dengar musik klasik, kayaknya semua sama dari awal sampai akhir. Perlu latihan, perlu pembiasaan, perlu disiplin. Lihat kayak begitu, dijelasin sejarah, tradisi, segala macam ribuan tahun. Perlu waktu, satu barang, dalamnya kayak begitu kisahnya, panjangnya kayak gitu sejarahnya. Kita diajak masuk, dilatih saudara. Berguna, berguna. Mau? Enggak. Saudara, lihat kan, berguna semua orang berguna, penting, penting, mau tidak. Fakta loh saudara. Hikmat itu membawa kebahagiaan, amin. Hikmat itu membawa kepada pemenuhan kehendak Tuhan, amin. Kalau gitu mau dong hikmat, oh sorry buat orang lain saja. Saya waktu khotbah di Semak 1, pas hari sebelum ujian, saya bilang sama mereka gini, siapa yang suka ujian? Tidak ada yang angkat tangan, saudara. Di sini terkenal ujiannya sangat ketat. Maka siapa yang rasa ujian itu penting? Semua angkat tangan, saudara. Siapa yang suka ujian? Enggak ada yang angkat tangan, saudara. Kalau kamu boleh pilih, kamu pilih sekolah yang banyak ujiannya atau sedikit ujiannya. Siapa yang setuju yang banyak ujiannya? Enggak ada yang angkat tangan, saudara. Siapa yang setuju sedikit ujiannya? Pada angkat tangan. Siapa yang setuju sekolah yang PR-nya sedikit? Pada angkat tangan. Siapa yang setuju sekolah PR-nya banyak? Enggak ada yang angkat tangan. Terus saya kasih pertanyaan berikutnya. Kalau kamu punya anak, kamu masukkan ke anak itu ke sekolah yang banyak ujiannya apa yang sedikit ujiannya? Yang banyak, kata mereka gitu. Yang ketat apa yang santai? Yang ketat, gitu kan ya. Yang banyak PR apa yang sedikit? Yang banyak PR. Artinya apa saudara? Mereka tahu itu penting. Mereka tahu disiplin itu penting. Disiplin itu mendorong mereka. Orang itu perlu di-pressure untuk maju. Mereka tahu semuanya itu saudara. Setuju? Setuju. Mau? Tunggu dulu. Kenapa enggak mau? Disiplin. Saudara mau berbahagia? Mau berbahagia. Mau ikut Tuhan? Mau ikut Tuhan. Ayo sekarang. Lah saya nanti kalau hari Sabtu enggak bisa golf Pak. Saya enggak bisa renang Pak. Saya enggak bisa ini, saya enggak bisa itu. Hobi saya bagaimana? Karena harus disiplin. Pelayanan, tahu berbahagia apa? Tahu. Ini kamu tuh jangan, kalau pelayanan jangan cuma nyelupin kaki, nyemplung sekalian. Artinya apa Pak? Ya sekalian jadi pengurus, jadi apa? Nyemplung semuanya. Baru nanti lihat bahagianya. Gitu. Wah memang sih, kalau cuma kecek orang Jawa ya, kaki-kaki dimainin gitu ya. Memang kelihatannya enggak terlalu gimana, kalau nyemplung memang luar biasa. Wah tapi kan itu perlu ini ya, perlu wisdom ya. Perlu wisdom untuk membagi waktu dengan keluarga, pekerjaan dan pelayanan bukan? Saudara bukan cuma perlu wisdom, perlu sacrifice. Balancing itu bukan ketawa-ketawa semua teratur. Enggak saudara, balancing saya percaya itu penuh juga dengan air mata, itu balance. Saya ada waktu buat keluarga, itu ada air matanya, gitu. Bukan saya senyum-senyum semua teratur rapi, kayaknya itu mimpi deh saudara. Dunia enggak seperti yang kita bisa atur bukan? Ya keluarga enggak bisa kita atur, kemudian kerjaan enggak bisa kita atur, ada saatnya semua menuntut. Jadi yang disebut balance life itu adalah pergumulan. Itu tentu juga enggak ada air matanya. Jadi kalau mau berhikmat, harus mau didikan. Mau didikan,
artinya mau disiplin. Itu sebabnya meskipun penting, tidak banyak orang yang mau. Saudara sekalian, kalau ditanya, mau melayani Tuhan enggak? Mau. Penting enggak melayani Tuhan? Penting. Kalau jemaat cuma datang-datang doang gimana? Payah. Kalau kamu lihat anakmu senang pelayanan apa enggak? Senang pelayanan. Lah Anda gimana? Nah, mulai mikir. Seorang ibu datang ke saya berkata, gimana caranya mengajak anak saya pelayanan? Saya udah pakai berbagai macam cara tapi susah. Saya tanya, ajak ibu dulu aja kalau hari Sabtu Minggu pelayanan, ikut ibu dulu cara paling gampang. Wah saya enggak pelayanan Pak, nah itu masalahnya kan. Gimana caranya anak saya supaya aktif pelayanan? Saya sudah coba tapi enggak bisa, ya sudah ibu ada pelayanan apa diajak dulu aja. Oh saya enggak pelayanan, nah itu problemnya. Anakku perlu, aku enggak. Kenapa? Karena aku enggak mau didisiplin. Saya diajak ketemu sama satu orang bapak. Pak Ivan, saya mau buka satu persekutuan. Saya mau undang Pak Ivan gabung. Oh ini persekutuan apa? Kita tidak mau nanganin orang-orang yang remeh-remeh. Kita nanganin profesional dan orang-orang kaya. Dari ngomongnya aja udah kelihatan nih arahnya manusia mau kemana gitu kan. Terus saya bilang, Pak, Anda kenapa nggak masuk ke gereja aja? Di bawah ini ibadah di kita loh, saudara. Bapak masuk ibadah, masuk pelayanan salah satu. Oh, kalau aku pelayanan kayak begitu Pak Ivan, aku tuh di bawahnya majelis-majelis. Kalau kayak begini saya bos. Jadi kalau pelayanan seperti itu, pelayanan di bawah orang. Kalau saya pelayanan sendiri, saya bos. Maka Pak Ivan ikut saya, supaya saya jadi pembantunya Bapak, saya bilang gitu. Ya enggak begitu, ya begitu. Anda enggak ada kerendahan hati, enggak bisa loh Pak, mau pelayanan gereja Tuhan bukan pribadi. Dosa loh Pak, saya langsung bilang begitu, dosa. Yang namanya gereja Tuhan itu enggak boleh sembarangan. Itu Bapak bikin pelayanan, semuanya itu bukan rencana Tuhan dari kekal. Gereja rencana Tuhan dari kekal, Bapak kadalin kayak begitu, enggak bisa, harus bertobat. Marah, Pak Ivan kalau gitu, supaya Anda tuh fokus pelayanan. Fokus, saya juga fokus kok. Apa yang enggak fokus? Fokus khotbah gitu loh, enggak usah kerjain yang lain loh. Yang namanya gembala Tuhan, itu urusannya adalah jemaat. Lah kok enggak fokus gimana? Justru fokusnya pelayanan adalah pelayanan mimbar dan jemaat. Kok disuruh khotbah toh? Enggak bisa. Mana ada kayak begitu. Yang namanya pelayanan ya semuanya. Menjadi episkopos kok dalam perjanjian baru, menjadi penatua, menjadi gembalanya jemaat, menjadi pengatur gereja, harus dilakukan. Saudara, kenapa dia tidak mau? Karena disiplin, saudara. Disiplin, maka kita melihat berbahagialah, ya orang mau berhikmat, tetapi kenapa orang sedikit yang mau? Karena disiplin. Tahu baik, tahu, mau belum tentu. Nah, saudara sekalian, lalu di sini dikatakan berbahagialah. Ini mazmur yang menjanjikan kebahagiaan buat kita. Semua orang, kata Aristoteles, ujungnya mencari bahagia. Orang kerja mau cari bahagia. Orang kemudian berdagang mau cari bahagia. Orang menikah mau cari bahagia. Orang bertamasya mau cari bahagia. Orang pilih rumah A bukan rumah B karena menurut dia mungkin lebih berbahagia yang itu. Maka di ujung segalanya orang melakukan hobi mau bahagia, kata Aristoteles. Tetapi kata Aristoteles, masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan bahagia, satu orang dengan orang yang lain berbeda. Jadi kita semua mau cari bahagia, tapi bahagia itu apa? Saudara tanya orang itu macam-macam bahagia. Menurut aku bahagia itu kalau dicintai, ya, ada yang ngomong begitu. Menurut aku bahagia itu kalau aku bisa makan enak tiap hari, ada yang ngomong begitu. Nah, Aristoteles mengatakan, paling tidak ada 3 hal yang membuat manusia bahagia. Yang pertama, kalau manusia bisa menikmati pleasure, orang bisa makan yang enak, orang bisa seneng-seneng, orang bisa menikmati seks, orang bisa menikmati istirahat, orang bisa tamasya atau apa, seneng-seneng. Maka orang akan bahagia.
Saudara, sampai di sini kita mengatakan, iya sih ada benernya bahwa pleasure membawa kebahagiaan. Tapi Aristoteles juga mengatakan, kalau manusia cuma sampai level itu, kalau manusia bahagianya cuma kalau kamu bisa makan, bisa minum, maka kamu tidak ada bedanya sama sapi. Saya mengharapkan kita bukan level sapi, saudara. Ya, kita bisa bahagia kalau kita ada kesenangan. Tapi level kita bukan cuma di situ, saudara. Karena sapi juga dikasih makan enak, dikasih minum, ya sudah, dia senang, dia bahagia. Maka Aristoteles mengatakan manusia bukan sapi, manusia lebih tinggi lagi. Maka apa yang membuat manusia bahagia? Lebih tinggi dari pleasure adalah manusia bisa mendapatkan yang namanya homopolitikon atau zoopolitikon. Makhluk yang berpolitik. Maksudnya begini, saudara. Makhluk berpolitik dari kata polis, makhluk yang hidup dalam kota. Artinya adalah bisa berkontribusi bagi orang lain. Itu juga kebahagiaan. Saya bahagia kalau apa? Saya bisa support papa mama saya. Wah, bahagia. Aku bisa senengin papa mamaku. Itu satu prestasi, satu kebahagiaan. Aku bahagia, kenapa? Bukan dapat loh. Aku bisa kasih sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Ada orang susah, saya tolong. Wah, itu kebahagiaan. Saudara sadar berapa banyak akhirnya orang filantropi itu sudah sampai di atas, sudah kaya, tiba-tiba semua jadi sinterklas, saudara. Ada yang kosong di dalam diri mereka. Dan mereka mendapatkan happiness ketika berbagi. Udah sampai atas, saudara, semua jadi sinterklas. Bill Gates lah, siapa, semua, saudara. Sinterklas semua. Jadi saudara dan saya, kalau berbijaksana, tidak usah sampai atas, yuk dari sekarang kita berbagi. Jangan dikungkungin buat diri sendiri. Kita ingat orang yang susah, kita berbagi. Aristoteles mengatakan itu di situ kamu mendapatkan makna hidup dan kamu merasa bahagia. Karena kamu berguna buat orang lain. Kalau manusia nggak ada gunanya buat yang lain, ya celaka. Tapi sudah cukup. Kata Aristoteles belum. Masih kurang lagi. Nah, yang paling tinggi apa? Manusia bahagia kalau dia bisa mengoptimalkan seluruh potensinya. Kalau dia bisa menggenapkan arete atau tujuannya. Yaitu apa arete manusia paling puncak? Manusia itu punya alam rohani. Manusia punya rasio. Manusia punya jiwa. Dan kalau jiwa manusia itu bisa merenungkan kebaikan. Sang baik itu. Maka manusia itu mencapai titik tertinggi dari kebahagiaan. Hal yang bersifat rasional, yang rohaniah dan sebagainya. Ini orang tidak kenal Tuhan loh, saudara. Bisa ngomong kayak begini. Yang menarik adalah ketika Bapak Gereja Agustinus mengatakan, manusia memang cari bahagia. Tapi apa itu bahagia? Dia tidak mengatakan manusia itu tujuannya adalah memikirkan akan kebaikan. Dia mengatakan kita tuh dicipta oleh Tuhan. Dan kita tidak akan merasa bahagia, kita akan terus resah kalau jiwa kita belum pulang kepada Tuhan. Itulah kebahagiaan tertinggi. Nah, kalau kita membaca Mazmur, saudara, Mazmur pasal 1, di sini dijelaskan ya, kamu berbahagia kalau tidak ikut jalan orang fasik. Ada apa sebetulnya di dalam kitab Mazmur? Sebetulnya begini, saudara, di zaman itu banyak orang itu melawan Tuhan, tapi hidupnya sukses. Jadi orang-orang Kristen itu bergumul seperti misalnya Asaf di Mazmur pasal 73. Ini apa-apaan ya, orang lawan Tuhan kok kaya-kaya, dikatakan mereka mati dengan kayaknya bahagia dan sebagainya. Sementara saya ikut Tuhan setengah mati, bergumul dengan kemiskinan, mungkin sakit penyakit dan sebagainya. Mana? Kalau gini lebih baik aku jadi jahat juga. Nah, ini kan cara berpikir yang nggak benar, saudara. Emang semua orang jahat juga sukses? Loh, aku baik kayak begini. Mereka sukses, mereka jahat tapi sukses. Kalau begitu buat apa aku baik? Mending aku sukses. Ini kan cara berpikir yang sudah kacau, saudara. Kenapa? Karena stres dia. Karena dia iri hati. Pertanyaannya, ada nggak orang baik sukses? Ada. Ada nggak orang jahat kacau? Ada juga. Jadi kesimpulan itu sama sekali tidak sah. Cuma di tengah-tengah orang depresi pikir, ini apa-apaan ini kayak begini, bingung, saudara. Akhirnya kesimpulannya, tidak ada gunanya saya berbuat baik. Nah, maka Mazmur dari awal mengatakan sabar ya, sabar. Orang-orang fasik itu kelihatannya sekarang berbahagia, tapi pada akhirnya nanti akan dihancurkan. Mereka tuh kayak sekam, mereka tidak ada substansinya.
Sekam tuh itu loh saudara, padi itu kalau sudah ditumbuk, berasnya dimakan itu kulitnya itu sekam saudara, kemana-mana itu. Tidak ada substansinya itu. Nah jadi di sini dikatakan berbahagialah, siapa yang berbahagia? Pertama dikatakan berbahagialah mereka yang tidak. Startnya dari yang jelek dulu, jangan ikut jalan mereka. Kita lihat saudara yang pertama, jangan berjalan bersama orang fasik. Siapa ini orang yang berjalan bersama orang fasik? Ini adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Jadi gini saudara, berjalan bersama orang fasik, berdiri lalu duduk menunjukkan gradasi. Kita kalau sudah buka pintu di awal, makin hari makin jahat. Kejahatan itu gradual saudara. Maka di dalam kitab 2 Petrus dikatakan, kamu harus bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebajikan. Kalau kamu nggak bertumbuh, Petrus nggak mengatakan mandek, kamu akan mundur. Jadi saudara ikut Tuhan cuma 2 jalan, saudara maju atau saudara mundur. Petrus mengatakan sampai tahap ya, kamu nanti akan lupa seolah-olah kamu tuh bukan orang diselamatkan. Orang Kristen tapi hidupnya kayak orang nggak beriman. Mundur kata Petrus. Pertama kamu rabun, akhirnya kamu betul-betul lupa kamu diselamatkan oleh Tuhan. Kamu harus maju kata Petrus, kamu harus bertumbuh, memiliki semuanya itu, karakter, kebajikan dan sebagainya. Nah kita bisa mundur saudara, pertama berjalan bersama orang fasik. Mulai teman ngomong ya kan, ngomong kalimat-kalimat yang melawan Tuhan. Ayolah ngapain sih sok suci lo, ikut inilah kerja begini juga baik, cuannya oke loh, gini mulai oh iya masuk akal juga ya. Lu ya Kristen ya, gak sukses-sukses loh, coba ikut cara aku sedikit aja, lihat, mulai masuk saudara. Ini berjalan bersama orang fasik. Mulai pelan-pelan dipengaruhi perspektifnya, pendapatnya. Mulai lihat, Kristen itu kayaknya kayak begini, kamu mau sampai kapan dibodohi sama orang Kristen? Coba kamu lihat gereja tuh begini, apa gereja? Mulai pelan-pelan, dia tidak langsung nyerang saudara. Tapi dia sudah mulai menunjukkan perspektif-perspektif yang melawan Tuhan dan kita juga belum bilang iya, tapi sudah mulai terpengaruh. Kayaknya oke ya, mulai kalau ada orang Kristen ngomong sudah mulai kasih pendapat yang mulai berbeda dan sebagainya. Ini orang yang berjalan bersama dengan orang fasik. Pelan-pelan saudara, mulai jalan jauh dari Tuhan. Pelan-pelan geser, pelan-pelan. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Lalu mereka makin friendly dengan orang ungodly. Friendly, saudara. Yang kedua, saudara, sudah mulai dengar perspektifnya, berdiri di jalan orang berdosa. Nah, jadi di sini sudah mulai ikut kebiasaan orang berdosa. Jadi tahap pertama mulai terpengaruh, tahap kedua sudah mulai ikut berdosa. Saya sudah tidak mau ke gereja. Saya sudah nggak mau begini, saya sudah nggak mau begitu. Nah ini sudah mulai ikut, punya habit. Nah jadi di sini kebiasaan dosanya sudah mulai dipupuk saudara, sudah mulai dipupuk. Nah di sini kita mesti ingat saudara ya, kita itu diminta Tuhan membangun habit kudus, habituasi kudus. Tetapi iblis membangun habituasi berdosa, habit of destruction, menghancurkan. Nah jadi kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan kita sebagai orang Kristen. Akhirnya lama-lama mulai merasa nyaman di tengah-tengah orang yang berdosa. Ini namanya berdiri di jalan orang berdosa. Terus tahap ketiga, saudara. Jadi tahap pertama sudah mulai dengar, tahap kedua mulai kebiasaan, yang ketiga duduk di kursi atau terjemahan lain tahtanya pencemooh. Sekarang sudah jadi pencemooh, ini sudah jadi master, saudara. Jadi ini guru yang mengajarkan kejahatan. Nah kalau di dalam kitab Amsal, pencemooh itu lebih dari orang bebal, saudara. Jadi kan kalau orang muda itu ada yang namanya orang berhikmat, ini tujuan ya. Lalu ada yang namanya orang bebal, orang bodoh. Ya. Lalu kemudian tengah-tengahnya itu adalah simple man. Simple man. Simple man ini adalah orang muda, orang yang tidak berpengalaman. Nah, orang bodoh
itu adalah orang yang sudah tidak suka hikmat. Ke gereja yuk, nggak mau. Ikut Tuhan, nggak mau. Mari kita berdoa, sudah nggak mau. Itu orang yang bodoh. Dikasih tahu hikmat, nggak mau. Tapi kalau simple man atau orang tidak berpengalaman, itu dikatakan oleh Amsal, ini bisa dikasih didikan dan kalau perlu dikasih rotan. Maksudnya apa, saudara? Harus didisiplin. Kenapa? Karena ini masih bisa dimenangkan. Ini orang yang tidak antusias, tapi juga nggak ngelawan, saudara. Jadi kalau ketemu anak ya, ayo ikut. Males, daftarin ya. Mama daftarin. Ya, tapi berangkat, saudara. Nah, ini simple man. Antusias? Enggak. Nolak? Enggak juga, saudara. Jadi baca Alkitab, ini baca Alkitab, tapi dia baca. Jadi ini orang kah? Oh, firman Tuhan. Itu orang berhikmat. Orang disuruh mamanya dia lupa firman. Mama cuma sehari lupa. Nah ini orang yang tidak antusias, tapi juga ngelawan suruh. Jadi saudara, orang tuh lain-lain kalau ngelihat orang model kayak begini, kamu tuh memang apa? Jangan digituin dulu, kita doakan. Mereka ini justru menjadi target doa kita, pemenangan kita. Dari itu menjadi orang berhikmat. Nah kalau jadi orang bodoh susah, tapi masih bisa. Orang bodoh dilebihkan lagi namanya orang bebal atau pencemooh, saudara. Nah kalau sudah bebal ini bukan cuma ngelawan, saudara. Dia itu aktif nyerang, mencemooh, menghina. Dia udah mulai nyerang Kristen, dia udah mulai nyerang kebenaran dan sebagainya. Ini sudah tahapnya bebal atau pencemooh. Nah, jadi dikatakan duduk di kursi pencemooh. Jadi dari orang yang cuma buka suara dengar-dengar pendapatmu benar juga, jadi kebiasaan berdosa, sampai sekarang menjadi guru pengajar kejahatan yang mempengaruhi orang-orang lain untuk berbuat dosa, saudara. Ini namanya duduk di tahta pencemooh. Orang kayak begini sukses, saudara, mungkin. Orang kayak begini kaya, mungkin. Orang kayak gini kelihatan punya segalanya, mungkin. Amsal mengatakan jangan ikut jalan mereka. Kamu tidak akan pernah bisa berbahagia. Itu bukan kebahagiaan yang asli. Tapi kelihatan mereka sukses, biarkan saja. Suatu hari mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka akan seperti sekam, mereka akan diadili oleh Tuhan. Jangan ikut jalan mereka. Berbahagialah orang yang tidak ikut jalan mereka. Saudara sekalian, jadi kita melihat bagaimana kejahatan itu mulai bertumbuh dari orang yang akhirnya sekedar buka telinga menjadi orang yang aktif menyebarkan kejahatan. Ayat yang kedua, saudara. Tadi kalau kita sudah melihat secara negatif orang yang berbahagia, sekarang yang secara positif. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi berbahagialah mereka yang bisa melihat pekerjaan Tuhan. Orang yang bisa suka firman Tuhan, orang yang bergumul sama firman Tuhan, artinya roh Tuhan bekerja dalam hidup dia, saudara. Orang yang tidak dikaruniai anugerah Roh Kudus, dia benci firman, dia lawan firman, tapi ketika kelahiran baru terjadi, maka dia mencintai firman Tuhan, dia suka pada firman, dia merenungkan firman itu siang dan malam. Kenapa? Karena mereka menilai bukan berdasarkan penilaian manusia, sekarang mereka menilai berdasarkan anugerah Tuhan. Orang dunia mengatakan, buat apa itu? Tapi orang yang rohani tahu ini berharga, ini firman Tuhan, ini bijaksana. Kita melihat segala sesuatu berbeda dengan dunia. Yesus mengajarkan mereka nggak bisa ngelihat apa yang kita lihat. Kenapa saya dan saudara bisa ngelihat? Karena ada Roh Kudus. Mereka nggak bisa ngelihat, saudara. Mereka bingung apa yang kau lakukan, ya orang Kristen. Apa yang kau kerjakan, tapi kita tidak mengatakan itu sia-sia. Kita mengatakan itu sangat bermakna. Kenapa kita bisa lihat? Roh Kudus bekerja di dalam diri saya dan saudara. Berbahagialah orang yang menyukai firman Tuhan, merenungkannya. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menyukakan hati, saudara, membuat mata bercahaya, kata Mazmur. Mata kita tuh menjadi bercahaya, kata Mazmur, karena firman Tuhan. Mata bercahaya kan tanda antusias kan, saudara.
Kita misalnya lewat satu tempat, diskon 50%, matanya bercahaya. Iya kan? Wah, antusias maksudnya ini saatnya mahal ya, sekarang 50%, ini waktunya bercahaya, Saudara. Nah, tapi orang yang berbahagia bukan bercahaya sekedar melihat diskon, Saudara. Orang yang bercahaya melihat firman Tuhan, itu orang yang berbahagia. Mereka berbahagia karena melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Manusia biasa mencemooh, memandang rendah, tapi bagi manusia rohani itu berharga, itu menyukakan hati. Saudara sekalian, kita lihat sesuatu yang penting, kita melihat pekerjaan ajaib. Kita ini ada di gerakan reform, Saudara. Kita sedang melihat Tuhan bekerja. Ada ribuan orang di tengah-tengah zaman kayak begini, masih ada orang yang mau ikut seminar dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ada yang mau datang oratorio, ada yang mau datang ke Sofilia, yang menakjubkan, Saudara. Katanya kan orang-orang tidak mau belajar sejarah dan sebagainya. Itu orang-orang bahkan bukan orang Kristen, datang belajar sejarah. Sejarah loh, Saudara, itu ilmu loh, Saudara. Kan lucu kan, kalau nonton entertainment yang layar-layar atau apa gitu, itu kan oke. Tapi ini sekarang museumnya diajakin orang ngomong, dikasih cerita sejarah, orang tuh mau datang, Saudara. Ini kita lihat apa yang sedang terjadi dalam zaman ini. Kita kalau nggak melihat Tuhan sedang bekerja, Saudara, kita tuh kasihan loh. Jadi kita sedang jalan, sedang kerja, tapi kita tuh nggak ngelihat. Yang kita ngeliatin apa, Saudara? Tempat parkirnya nggak enak. RMC ini loh, kalau aku datang itu parkirnya selalu penuh, nggak enak ya. Oh, itu kursinya kurang empuk, ya dilihatinnya kayak begitu, Saudara. WC-nya itu loh, terakhir aku ke sana itu ada nodanya itu kurang bersih. Wah, kemarin itu loh ada bapak itu aku kasih senyum kok dia melengos. Nggak benar itu, yang dilihat kayak begitu, Saudara. Kasihan loh, Saudara. Mari kita melihat, Saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan zaman ini. Jangan sampai kalau misalnya orang cerita, aku hidup di zamannya Jonathan Edwards, ada kebaktian KKR gini. Aku pengen ya hidup di zaman itu ya. Aku hidup loh di zamannya si Josh Whitfield tuh. Ada orang teriak ini. Tapi nanti ketika kita hidup di zamannya Pak Stephen Tong misalnya. Ya, ada orang, aku pernah dengar ada pastor Asia namanya Pak Stephen Tong. Kamu hidup di zaman itu ya? Iya, kakek hidup di zaman itu. Apa yang kamu bisa ceritakan? Iya, WC-nya kurang bersih, parkirnya jauh. Ya, konsumsinya kurang enak dan sebagainya, Saudara. Kasihan loh, Saudara. Mari kita bersyukur, Tuhan saya bersyukur ditempatkan di zaman ini. Apa yang bisa saya kerjakan untuk memuliakan nama-Mu? Tolong kasih saya mata yang bisa melihat. Kasih mata, Saudara. Saya sangat terinspirasi ketika Elisa itu, Saudara, ngomong sama muridnya. Muridnya ketakutan, ini lihat nih. Orang sudah mengepung kita. Elisa bilang, sudah, Gehazi kamu jangan takut, ini kita sudah dikepung. Lalu dia berdoa, Tuhan buka matanya bujang itu. Bujang itu selalu ikut Elisa. Bujang itu bersama-sama dengan Elisa. Tapi bujang itu tidak melihat apa yang Elisa lihat. Maka dia ketakutan. Begitu dibuka matanya oleh Tuhan, melihat langsung, kenapa Elisa tidak ketakutan. Kenapa Elisa tenang, dia melihat pasukan Tuhan begitu banyak. Saudara, apa yang kita lihat? Apakah kita menyukai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam karena kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan? Itu sebabnya Paulus berdoa, Saudara, di kitab Efesus. Aku berdoa supaya hatimu diterangi oleh Tuhan. Karena kadang-kadang, Saudara, mereka tidak menerima itu bukan karena pemberitaan firman-Nya tidak efektif, tapi karena hatinya gelap. Mereka keras, tidak mau terima. Maka Paulus berdoa supaya hatimu diterangi, sehingga dengan demikian kamu bisa menerima firman dari Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan, dalam bahasa literalnya menggumamkan firman Tuhan. Zaman dulu tuh orang seperti sedang menghafal itu, Saudara, menggumamkan firman Tuhan, dibaca dengan serius, diresapi dalam hati. Nah, jadi kita perlu disiplin di dalam kita bertekun dalam firman Tuhan, Saudara. Ada orang-orang tertentu yang, saya sudah suka firman loh Pak, berarti kan Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Iya,
Kalau gitu buat apa saya bertekun lagi dalam firman? Buat apa saya ikut speak dan sebagainya? Buat apa belajar teologi? Kita punya street, saudara-saudara sekalian. Tapi berapa persen yang ikut? Saya itu kalau ketemu orang-orang luar tuh karikaturnya GRI itu selalu doktrin. Jemaatnya selalu doktrin. Saya percaya itu karikatur yang agak salah loh. Belum tentu loh semua jemaatnya suka doktrin. Ya. Nah, tetapi saudara sekalian, streets itu sudah jadi berkat buat banyak orang di luar sana yang mau belajar teologi. Nah, kenapa kita perlu belajar teologi? Saudara, kalau misalnya saudara sudah bisa baca tulis. Oh, saya udah bisa baca tulis loh Pak. Ya sudah. Terus ngapain? Saya nggak mau belajar, nggak mau SD, nggak mau SMP, nggak mau SMA. Ya saudara kan selamanya kayak begitu terus. Oh, saya bisa baca tulis. Kalau kita butuh dokter, saya akan panggil lulusan S1, S.Ket, saudara. Atau saya akan panggil seorang yang lulus dalam bidang spesialis kedokteran. Iya kan? Jadi kalau saudara cuma bertobat bisa baca Alkitab dan puas di situ, skill saudara cuma di situ, wisdom saudara cuma di situ, pelayanan saudara cuma di situ. Tapi kalau kita bertumbuh, seperti kita jadi SD, SMP terus, belajar terus, pikiran kita makin kompleks, skill kita makin kompleks, cara pandang kita makin kompleks, pelayanan kita juga makin kompleks. Nah celakanya ada orang sudah kebablasan, tidak pernah mau belajar, lalu kemudian bingung, kenapa pelayanannya saya nggak bisa semua? Ya karena tidak pernah mau bertumbuh, tidak mau belajar. Berbagailah orang yang menyukai firman Tuhan, menggumamkan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, saudara. Mari saudara, kita kesempatan begitu banyak, kesempatan pelayanan begitu banyak. Ya kan? Nanti jadi pemimpin kelompok kecil, ada 5 orang, tiba-tiba ada teman punya kesulitan. Cerita sama saudara. Nah kalau saudara pikirannya kompleks, pemahamannya kompleks, firman Tuhannya kompleks, saudara bisa jadi berkat loh. Anda bisa sharingkan kehidupan Anda pada orang itu, bisa sharingkan firman Tuhan pada orang itu. Ada keluarga saudara mengalami kesulitan atau teman Anda kesulitan luar biasa. Dia perlu mengambil keputusan yang serius. Tetapi saudara bergumul dengan firman Tuhan, tidak perlu harus cari pendeta. Mungkin saudara cukup untuk memberikan nasihat kepada orang itu karena saudara punya pengetahuan firman Tuhan. Nah jadi saudara sekalian, mari kita jangan sibuk menipu diri, merasa diri kita cukup. Mari kita terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Mereka akan seperti ayat 3, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang menjauhi orang fasik, orang yang melihat apa yang dilihat Tuhan, mereka itu berbahagia karena mereka itu ditanam, saudara, ditanam. Kita bukan dilempar, kita ditanam. Ada purpose saudara dan saya di tempat ini. Kalau pendidikan kita beda-beda, ada tujuan karena kita ditanam. Kalau kondisi ekonomi kita berbeda-beda, karena ada tujuan, karena kita ditanam. Pencipta kita menanam kita, bukan melempar. Kita bisa berakar karena ditanam. Saudara sekalian, ahli landscape itu ketika menanam, dia tahu jenis, dia tahu warna, dia tahu tanaman mana cocok seperti apa. Waktu saya tanya sama ahli landscape, ini kalau pakai rumput ini gimana? Ahli landscape mengatakan, oh tidak cocok Pak, karena ini kena sinar matahari langsung, maka dia akan menjadi coklat, warna yang cocok adalah rumput ini. Itu adalah seorang ahli landscape, saudara. Mau nanam apa, dilihat tempatnya di mana, sinar mataharinya seperti apa, bagaimana pengairannya, dia ahli saudara. Dia bukan sembarangan asal tanam. Demikian kalau Tuhan juga menanam kita. Tuhan punya bijaksana, dia tidak sembarangan meletakkan kita. Dia tidak kemudian asal comot, asal taruh, tapi dengan bijaksana paling tinggi meletakkan kita ditanam. Sehingga dengan demikian suatu hari kita akan berbuah dengan indah. Yang kedua saudara, ditanam di tempat yang dialiri air yang menyegarkan. Kita perlu resource senantiasa, saudara. Kita perlu air yang segar. Dan air itu sumbernya adalah dari Tuhan, bukan? Kita perlu senantiasa melihat Tuhan. Sehingga dengan demikian kita disegarkan. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, dia senantiasa disegarkan terus-menerus oleh Tuhan. Yang ketiga,
Nah, dia bisa berbuah pada musimnya. Jadi saudara lihat ya, di sini rahasia berbuah dikaitkan dengan hidup perenungan akan firman. Buah keluar karena merenung ke dalam. Saya merenung ke dalam, saya berbuah keluar. Saya punya kehidupan firman, saya punya kehidupan doa, membuahkan damai, membuahkan ketenangan, membutuhkan pengetahuan, membuahkan hikmat, membuahkan pengendalian diri. Nah, saudara, kalau sudah punya itu, ya buahnya keluar kan? Kalau saudara menjadi orang berhikmat, perkataan saudara kan penuh hikmat, maka saudara akan berbuah. Kalau saudara penuh dengan pengendalian diri, sikap Anda akan penuh dengan pengendalian diri, Anda akan jadi berkat. Kalau Anda penuh dengan pengetahuan, maka Anda akan keluar juga membawakan pengetahuan, Anda akan jadi berkat, Anda akan berbuah. Pada musimnya, apa yang ditanam itu akan berbuah. Waktu kesulitan, buah iman akan muncul, memberikan kekuatan. Waktu penderitaan datang, buah endurance akan muncul, saudara dan saya akan bertahan. Waktu putus asa, buah pengharapan akan datang. Dalam kepanikan, buah damai sejahtera akan muncul. Ketika fitnah dan serangan datang, buah kelembutan akan muncul dan membawa kita kepada kebahagiaan. Apa yang kita kerjakan di dalam akan berbuah di luar. Bagaimana kita mencari Tuhan di wilayah yang tidak kelihatan akan sangat mempengaruhi pelayanan kita di tempat yang kelihatan. Sangat serius, saudara. Apa yang tidak kelihatan justru sangat menentukan apa yang kelihatan di luar. Orang demikian yang keempat, saudara, daunnya tidak akan layu. Musim gugur datang, panas menghantam, daunnya tidak gugur. Apa yang menyebabkan kekuatan hati ini? Karena sumber yang tidak terbatas. Orang yang suka mencari wajah Tuhan, dia nggak kering. Cinta kita kering, komitmen kita kering. Tetapi kalau kita rajin mencari wajah Tuhan, kita tidak akan layu daunnya. Dan yang kelima, janji Tuhan, apa yang diperbuatnya berhasil. Tentu saja ayat ini sering diplesetkan oleh para penggagas teologi sukses, seolah-olah apa yang kita mau pasti semua berhasil. Yang berhasil bukan sekedar keinginan liar kita, saudara. Yang berhasil adalah kita berhasil menggenapkan rencana Tuhan di dalam dunia. Saudara, Yesus itu tujuannya adalah mati di atas kayu salib dan digenapkan. Yesus sukses 100%. Tapi kalau dari kacamata kita, loh kau menderita, tapi dia sukses, saudara. Dikatakan apa yang diperbuatnya berhasil, sukses menggenapkan rencana Tuhan. Demikian hidup kita, saudara. Tuhan janji tiap kita punya panggilan, kita harus menggenapkan sesuatu. Tuhan janji akan sukses kalau kita terus-menerus mencari wajah Tuhan. Kita melihat yang berbahagia adalah mereka yang berbuah, mereka yang menggenapkan panggilannya. Saul dikasih panggilan sama Tuhan, musnahkan Filistin. Enggak pernah mau serang Filistin, saudara, yang diserang malah Daud. Akhirnya dia dapat panggilan tidak pernah dikerjakan. Dia tidak pernah angkat senjata secara langsung mau serang Filistin. Enggak, saudara. Yang diserang malah Daud. Ini orang yang lari dari panggilan. Maka dia hidup tidak ada gunanya. Dia seperti sekam. Dikatakan di sini. Orang fasik seperti sekam. Kelihatannya hidupnya meriah, saudara. Tapi kosong, tidak ada substansinya. Dan di ayat yang kelima, nantinya dia akan dihakimi oleh Tuhan. Tuhan pada akhirnya nanti akan menghakimi orang-orang yang fasik. Saudara, berbahagialah mereka yang hidup mencari wajah Tuhan senantiasa. Mereka yang mencari hikmat. Mari kita mengatakan, Tuhan, tolong saya untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi bergumul dengan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan telah memberikan kepada kami satu kesempatan untuk boleh berbahagia dengan berbuah lebat dan juga menggenapkan rencana Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan di luar berasal dari momen hati kami, apa yang tidak kelihatan, pergumulan kami bersama dengan Engkau di tempat-tempat yang tidak kelihatan. Tolong kami tidak mengabaikan aspek tersebut.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.